Asia Tenggara ini. Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang diusulkan DPR telah diserahkan ke pemerintah. Komisi Yudisial atau KY menyoroti beberapa persoalan dalam RUU Jabatan Hakim tersebut. Salah satunya usulan status hakim menjadi pejabat negara. Bayangkan bagaimana repotnya Kementerian Keuangan. Sebagai pejabat negara, hakim harus mendapat fasilitas pelayanan kesehatan yang VIP dan fasilitas layanan protokoler pengawalan di jalan. Padahal jumlah hakim ada sekitar 8.000-an orang. Pemirsa, selamat malam. Topik Primetime News malam hari ini akan membahas sepak bola dan nasionalisme jelang laga final Piala AFF antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Soal ini akan dibahas saat lagi bersama saya, Rory Asyari. Lepas dari sanksi FIFA, Indonesia langsung tancap gas memburu prestasi. Tim Merah Putih akan berusaha menekuk tim kuat Thailand di final Piala AFF, sekaligus mencetak sejarah untuk kali pertama juara di kompetisi tertinggi antar negara Asia Tenggara tersebut. Antusiasme publik begitu tinggi untuk mendukung tim nasional di final Piala AFF. Penjualan tiket secara offline di markas Kostrad Gambir Jakarta Selasa pagi diserbu supporter begitu pintu loket penjualan dibuka. Dari jam berapa ngantri? Jam 6 kesininya. Dari Rangkas Bitung. Iya. Buat anak. Hal serupa terjadi di Bogor. Penjualan tiket di Bogor yang dipusatkan di Kodim 0621 juga diserbu supporter. Antri tiket dari kapan ini? Dari jam 6 tadi. Dari jam 6? Dari jam 3 pagi nginep kok. PSSI menjual sebanyak 15.000 tiket kategori 3 dengan harga Rp100.000. Penjualan sebanyak 10.000 lembar dijual di Jakarta dan 5.000 lembar dijual di Bogor. Sementara itu, tiket kategori 1 dengan harga Rp500.000 dan kategori 2 dengan harga Rp300.000 dijual secara online. Total, PSSI mencetak 28.000 tiket untuk leg pertama final Piala AFF kali ini. Pelatih Thailand, Kiatisuk Sinamuang, mengaku tidak gentar dengan dukungan yang besar dari supporter Indonesia. Yeah, we play in front of the big fans. I think that's exciting for the player. I think no problem for Thailand. Sementara itu, pelatih Indonesia Alfred Riedel yang sebelumnya pernah membawa tim Merah Putih ke final Piala AFF 2010, optimistis sekaligus bangga dengan pencapaian anak asuhnya. 2010, they have been the best team in the tournament in my opinion. And this time we are already very happy and a little proud of what we reached so far, because nobody was counting on us, nobody believed in us. It was normal when you see the current standings. Di penyisihan Grup A Piala AFF 2016, Indonesia kalah 2-4 dari Thailand. Sebelumnya, Indonesia pernah 4 kali masuk final Piala AFF, namun berakhir sebagai runner-up. Dari 4 kali laga final itu, 2 kali diantaranya kalah dari Thailand, yaitu Piala AFF tahun 2000 dan 2002. 2 final lainnya, Indonesia kalah dari Singapura tahun 2004 dan kembali kalah di final Piala AFF tahun 2010 dari Malaysia. Saat itu, tim Merah Putih juga diasuh Alfred Riedel. Namun, catatan unik ditorehkan sejumlah negara di ajang sepak bola. Mereka justru sukses meraih juara setelah mendapat sanksi FIFA. Di antaranya, Yunani di Piala Eropa 2004, Kamerun di Piala Afrika tahun 2000, dan Nigeria di Piala Afrika tahun 2013. Bukan tidak mungkin catatan unik itu akan ditorehkan oleh Indonesia setelah 1 tahun disanksi FIFA dan baru dicabut Mei lalu. Tim Liputan Metro TV.
4 kali lolos ke final Piala AFF, belum sekalipun Indonesia mencicipi gelar juara. Meski menjadi kuda hitam, timnas Merah Putih diharapkan mampu meraih Piala AFF kali ini dengan mengalahkan Thailand, negara dengan sepak bola terkuat saat ini di Asia Tenggara. Seperti apa kans Indonesia nanti? Dan mengapa sepak bola mampu menjadi perekat sekaligus euforia bagi Indonesia, terutama akhir-akhir ini yang bangsa ini sedang diuji akan arti Bhinneka Tunggal Ikanya. Kita akan membahas dengan dua orang narasumber untuk sementara waktu. Yang pertama adalah Ilham Jaya Kusuma yang merupakan pemain timnas sepak bola Indonesia saat berlaga di Piala AFF tahun 2004 yang saat itu masih bernama Piala Tiger. Mas Ilham, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ada juga Radar Pancadana, budayawan sekaligus pemerhati sepak bola. Pak Radar, selamat malam. Malam. Nanti kita juga akan bergabung dengan Gatot Haryo Sutejo yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia. Nah, saya akan ke Mas Ilham terlebih dahulu ini sebagai mantan pemain timnas, melihat komposisi tim saat ini dan rekam jejak kita di Piala AFF 2016, bagaimana kansnya menurut Anda? Menurut saya sih setelah babak penyisian sudah ada peningkatan sangat baik. Jadi progresnya dari penyisian terus semifinal sampai ke final ini mungkin mudah-mudahan besok Indonesia memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ini artinya kita juga belajar dari kekalahan dari Thailand sebelumnya di babak penyisihan grup, kemudian ke semifinal, kemudian ke final, kita tampil lebih baik. Begitu? Iya betul. Jadi seperti waktu 2010 kita kalahin Thailand di babak penyisian, tapi akhirnya kita kalah juga di final. Waktu itu kita kalah 5-2 nih. Apa kemudian yang membuat Mas Ilham optimistis bahwa kita nanti mampu menandingi bahkan mengalahkan Thailand? Ya aku rasa sih saat inilah Indonesia harus berbicara, karena di sini juga kita jangan terlalu takut dengan materi terus permainan cepat Thailand, walaupun memang agak susah kan mengalahkan Thailand, tapi kita untuk leg pertama ini harus kita menangkan dulu. Baik, kita berprestasi terakhir di tahun 1991 di SEA Games saat itu, ajangnya sama Asia Tenggara. Kemudian pertanyaannya, kenapa sepak bola yang minim prestasi di tingkat timnas senior ini tetap saja menjadi elu-eluan atau menjadi euforia bagi masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini? Kita akan membahasnya sesaat lagi.